Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على حبيبنا الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال تعالى في كتاب العزيز الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا وقال أيضا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الآية صدق الله العظيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. Hadirin jamaah rahimakumullah, seraya kita memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini Allah tidak pernah lupa memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Nikmat yang tiada terhitung, nikmat yang tiada tertata, nikmat yang tiada terhisab oleh kita. Saking banyaknya yang telah Allah berikan kepada kita. Tetapi kita sebagai makhluk Allah sering melupakan nikmat itu, hingga nikmat yang telah Allah berikan kepada kita menjadi tidak terasa, menjadi seperti tidak ada. Sebab yang diberikan Allah kepada kita diukur dengan hawa nafsunya, diukur dengan keinginannya, diukur dengan pemikirannya. Padahal yang diberikan Allah kepada kita itu disesuaikan dengan kebutuhan kita, bukan disesuaikan dengan keinginan kita. Sehingga orang yang mengukur pemberian Allah itu sesuai dengan keinginan kita, maka akan kecewa atas yang telah Allah berikan kepadanya. Kenapa bisa kecewa? Sebab yang diukur adalah keinginannya, kebenaran berdasarkan hawa nafsunya, kebenaran berdasarkan pemikirannya. Padahal yang telah Allah berikan kepada kita sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan kebutuhan kita sebagai makhluk yang telah Allah diatur, yang telah Allah atur kepada kita. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, pantas dalam ayat Al-Qur'an qalilam ma tashkurun, sedikit sekali orang yang bersyukur. Kenapa demikian? Karena banyak nikmat yang telah Allah berikan diukurnya dengan keinginan, dengan hawa nafsu, bukan diukur dengan kebutuhan kita. Maka kalau begitu menjalani hidup akan lelah, menjalani hidup akan capek, menjalani hidup akan leha-leha, akan lengle, akan salse. Kenapa begitu? Ya sebab ukurannya da naon ke masjid wae oge anger we geuning kieu. Nah, ukuranna kan hawa nafsu. Naon ngaji oge dagingenan kieu wae. Ukurannya hawa nafsu. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, dengan demikian jerumuskanlah diri pada bentuk
apa yang ingin Allah, apa yang diinginkan oleh Allah, jerumuskanlah diri terhadap apa yang diridhoi oleh Allah. Kalau kita menjerumuskan diri pada hal yang diridhoi oleh Allah, maka tidak akan capek. Keun beda geus aya anu ngatur usaha mah usaha we. Kerja mah kerja we. Gawe mah gawe we yang maksimal rezeki datos diatur ku Allah. Nah, urang mah sok ningali, sok ngatur, padahal mah itu teh kuduna maka urang. Nah, itu kan hawa nafsu, itu kan pemikiran kita. Yang tepat adalah bagaimana yang kita lakukan, kita kerjakan semuanya dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, penting ini membenarkan dulu kolbu kita, penting ini membenarkan dulu hati kita agar yang menimpa, yang diberikan Allah kepada kita itu dapat kita syukuri nikmat. Kalau kita disyukuri mah dapat kita jalani dengan damai, dengan tentram, dengan jiwa. Berdamailah dengan jiwa, berdamailah dengan kalbu kita, maka akan damai hidup ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, tema pada kesempatan ini adalah istiqomah di dalam beramal. Ini penting. Kenapa ini penting? Sebab banyak orang yang meninggalkan amal kebaikan, mencari sesuatu yang instan, yang itu melanggar, meninggalkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka targetnya dalam mengerjakan amal itu ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Engkau ya Allah yang aku tuju dan ridhomu yang aku cari. Pegang dulu itu. Engkau yang aku tuju, ridhomu yang aku cari. Jadi menjalani kehidupan ini yang dituju adalah ridho Allah dulu. Anta maksudi, engkau Allah dulu yang aku tuju dalam beramal. Ini penting. Kalau kita sudah pegang Allah yang akan aku tuju, maka dagangnya akan ingat kepada Allah. Ya Allah, abdi dagang, pedah parentah engkau dagang maksimal. Waridhoka matlubi, dan ridhomu yang aku cari. Ridho Allah yang kita cari. Kalau ridho Allah yang kita cari, maka dalam beramalnya tidak akan menjalankan kemaksiatan. Dalam bekerjanya tidak akan manipulatif. Dalam bekerjanya tidak akan korupsi. Dalam bekerjanya akan meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Maka kalau ini di awal kita pegang, ini akan menjadikan kebaikan demi kebaikan bertumpu, melahirkan, mendatangkan keberkahan pada kehidupan. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Engkau yang aku tuju ya Rabb, ridhomu yang aku cari ya Rabb. Ini adalah rel. Kita tahu kereta Wus dari Tegaluar ke Halim. Itu jalannya lurus. Ada mengkol-mengkol dikit. Tapi itu adalah rel di mana kereta api itu berada di atasnya dan berjalan di atasnya. Kalau kereta cepat itu keluar dari rel, maka celaka. Bisa jadi luncat karena tol. Eta kereta bus teh.
kalau keluar dari rel. Maka hidup juga ilahi anta maksudi uridoka matlubi itu adalah rel kita di dalam menjalani kehidupan. Kalau berjalan di atas rel maka selamat. Tapi kalau berjalan di luar rel itu bukan Allah yang dituju, bukan ridho Allah yang dicari, maka akan celaka. Nah, benarkan dulu dari awal, setiap beramal, setiap pekerjaan, setiap perbuatan, ilahi anta maksudi waridho kamatlubi. Engkau yang aku tuju, ridhomu yang aku cari. Hadirin jamaah rahimakumullah, dengan demikian kalau berjalan di rel, jalannya selamat. Kalau tetap di atas rel, halangan rintangan juga tetap aja akan selamat menuju jalan yang baik, menuju jalan yang benar. Tetapi godaannya untuk tetap di atas rel itu, hadirin jamaah rahimakumullah, begitu banyak. Di dalam pekerjaan juga banyak. Waktu yang terkorupsi juga banyak godaan-godaannya. Pekerjaan untuk bisa selalu baik dan benar juga banyak godaannya. Apalagi kalau uangnya banyak. Apalagi kalau uangnya uang hasil korupsi. Melahirkan masuknya haram, keluar dan mengeluarkannya pun di jalan yang haram. Maka yang haram itu akan mengajak kepada ketidakbaikan. Mohon maaf, kalau nyewa perempuan misalnya satu malam 10 juta, dari yang gajina 5 juta mah moal kapikiran kadinya oge leres gitu. Moal kapikiran. Tapi nu loba duit mah bari jeung teu ilahi anta maksudi waridho kamatlubi. Poho godaannya begitu banyak, apalagi uangnya uang yang panas. Artinya tidak berkah, Bapak Ibu. Tidak ada keberkahan. Maka kalau tidak ada keberkahan, mawakna teh kana maksiat jeung maksiat. Kana goreng jeung goreng. Kalau tidak berkah. Artinya kita tidak mesti menginginkan yang banyak tapi tidak berkah. Tetapi semoga Allah memberikan yang banyak dan berkah. Nah itu. Ilahi anta maksudi. Godaannya banyak. Untuk istiqomah di situ, waduh, godaannya banyak. Godaannya banyak. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ini ada salah satu perkataan sahabat, ya, qaul sahabi berarti. Lumayan daripada hari ini kan ulama-ulama atau ustadz-ustadz yang tidak berpegang pada kitab-kitab babon kan begitu, berbicara seenaknya. Mending kene ini perkataan-perkataan sahabat minimal atau ulama-ulama yang terdahulu, ulama salaf. Dalam maqalah ke-10, qala Utsman radhiyallahu anhu, man hafadha as-salawatil khamsi li waqtiha wa dawamu 'alaiha akramahallahu ta'ala bi tis'i karomatin. Barang siapa yang menjaga salat 5 waktu dengan berjamaah, maka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan diberikan 9 macam kemuliaan. Ada 9 macam kemuliaan yang disampaikan seorang sahabat, Utsman bin Affan. Kalau sahabat berbicara itu
Man lam yaduk lam ya'raf. Jadi mereka itu yaduk dulu, merasakan dulu, kemudian dia mengetahui dan menuliskannya. Jadi kalau ulama-ulama arifin, para wali, para syuhada, para sholihin berbicara itu, dia merasakan dulu kebaikan itu, baru dia mengetahui dan dia tuliskan. Kalau kita berbicara duha, manfaatnya dapat rezeki, dimudahkan Allah, teori dulu, amaliyahnya kagak. Nah, kalau ulama dulu, kalau para sahabat, ya merasakan itu berdasarkan bimbingan dari Rasul, kemudian mereka menuliskannya. Barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu dan istiqomah di situ, wa dawamu alaika akramahu ta'ala bitisni karomatin, oleh Allah akan diberikan 9 minimal kemuliaan. Sudah jelaskan kalau berjamaah 27 derajat ketinggiannya, bahwa 27 derajat itu berbeda dengan yang dilakukan sholatnya sendirian munfarid. Sholat sendiri pahalanya 1. 27 derajat orang yang berjamaah meskipun tidak khusyuk, pahalanya lebih dahsyat, lebih luar biasa. Ibarat makom, kedudukan, satu kedudukan dengan tingkat yang 27, jauh sekali perbedaannya. Meninggalkan berjamaah 1 kali saja misalnya, kemudian dibandingkan dengan orang yang istiqomah berjamaahnya, itu akan lebih berbeda makom dan derajatnya di hadapan Allah. Saya punya catatan, itu akan beda makomnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. 27 ini 1, sangat jauh. Maka hadirin rahimakumullah, barang siapa yang menjaga berjamaah itu, berjamaah di sini dalam beberapa literatur hadis, laki-laki itu berjamaah di masjid. Kalau perempuan ya sholatnya di rumah. Itu hadisnya tidak banyak, tetapi ada juga hadis-hadis yang menyampaikan perempuan kalau sholat berjamaah itu di belakang laki-laki. Ada banyak teks yang menyatakan demikian. Pak Ustadz, kan kalau perempuan makan bisi fitnah lamun ka masjid. Nah, bisi fitnah alasannya. Fitnah mana perempuan ke masjid jeung ka pasar sorangan? So, kira-kira akan membawa fitnah mana ketika ke pasar sorangan jeung ka masjid? Ka masjid mah setidaknya orang mau ikut sholat berjamaah. Ari ka pasar tingjarius kan sorangan. Ari ka masjid, Pak Ustadz, perempuan mah entong di masjid di imah bae. Ari ka pasar tingjarius. Nah itu kan enggak pakai usul fikih. Ari aya waktu jeung kesempatan mah derbae, tidak ada yang salah. Salat berjamaah. Pertama, kalau ada kesempatan, tidak sedang dalam keadaan capek atau pulang kerja, kemudian ada kesempatan untuk mandi dulu dan prepare untuk bisa datang ke masjid, ya kita berupaya berusaha ke masjid. Sebab kaki yang dilangkahkan ke masjid, tanah yang dilewatinya
akan menjadi saksi. Tapi kalau kelak nanti dipakai kemana itu kaki, dibawa jalan kemana itu kaki, seberapa besar dan seberapa banyak itu kaki dipakai ke masjid, maka itu akan meringankan hisab dari kaki itu. Masjid yang kita hadiri, masjid yang kita sholati menjadi kendaraan bersama menuju nanti surganya Allah Subhanahu wa taala. Diabsen ku masjid. Nah, ini ada kendaraannya. Ini di sini alhamdulillah. Abdi mah can bisa kabujeng ka masjid teh can kaboro ka masjid teh. Alhamdulillah lumayan kan kabawa sautak saeutik mapan aya buku wakaf untuk masjid, untuk perluasan madrasah. Engke teh meuni asa panggedena amal di akhirat eta teh. Nu dikaluarkeunana nu 100.000, nu 50.000, nu 1 juta, anu 20.000, anu 2.000, eta teh bakal jadi saksi ngaringankeun urang di akhirat. Tuh ka masjidna. Pertama, yuhibbuhullahu. Allah Subhanahu wa taala orang yang menjaga sholat berjamaah 5 waktu di masjid, Allah akan mencintainya. Jadi hadirin jamaah rahimakumullah, kalau orang yang dicintai oleh Allah akan dijaga langkahnya, akan dijaga geraknya, akan dijaga kolbunya, akan dijaga dari bahaya dan bencana. Oleh Allah Subhanahu wa taala kayak kita mencintai anak. Kita cinta terhadap anak selalu diperhatikan apa yang dia butuhkan, apa yang dia inginkan, apa yang anak perlukan, dicukupi kebutuhannya. Kita juga oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita punya istiqomah di sini dalam berjamaah, yuhibbuhullahu, dicintai oleh Allah. Allah akan cinta kepada kita. Kalau begitu bagaimana yang meninggalkan sholat? Atuh eta mah bukan yuhibbuhullah. Meninggalkan sholat, sautak saeutik ninggalkeun sholat, keheula lah ieu pagawean loba keneh. Keheula ieu dagangan ieu di kakara turun ieu tina truk di Sumatera engkolna teu sholat. Hadirin jamaah rahimakumullah, innama amwalukum, harta-hartamu yang ada itu adalah fitnah, ujian. Hayang istiqomah gara-gara turun waktu 6 maghrib, turun engkol, turun kembali, turun kentang ke sholat. Da kudu ngiloan, da kudu masing-masing, kudu dipasing-pasing, kersi A, kersi B, kersi C, sibuk maghrib teu, isah teu. Naudzubillah. Ku Allah dibere kitu keneh ge sudah alhamdulillah. Nah, dicintai oleh Allah. Orang yang dicintai dijaga lisannya. Orang yang dicintai dijaga keluarganya. Orang yang dicintai dijaga dirinya. Orang yang dicintai dijaga matanya. Ku Allah bakal dijaga apa kebutuhannya, diperhatikan. Maka kalau kita pengen diperhatikan, perhatikanlah apa yang Allah perintahkan. Jadi sebenarnya kita dengan Allah tergantung manajemen kalbu kita dengan Allah. Allah mau kasih apa, Allah mau beri apa, tergantung hati kita dengan Allah. Ana indah doni abdibi, sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau begitu berbaik-baik sangkalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Terbukti disampaikan Allah akan mencintainya. Berjamaah, kalau tidak sempat ke masjid, berjamaah dengan anak di rumah sambil menuntun bacaannya, sambil mengistiqomahkan misalkan gerakan dan bacaannya. Kalau tidak sempat dalam perjalanan, berjamaah bersama dengan orang lain.
Ala inna fil jamaah al barokah. Dalam berjamaah itu ada keberkahan. Keberkahan, kebaikan. Satu. Jadi kalau sudah tahu begini, kita akan berupaya berusaha untuk sebaik-baiknya melaksanakan berjamaah. Yang kedua, wa yu'ta sihhatan fi badanihi. Yang kedua, oleh Allah, orang yang selalu berjamaah, istiqomah di dalam berjamaahnya, diberikan oleh Allah kesehatan pada tubuhnya. Salat itu ada gerakan badaniyah. Sebab salat itu ada ucapan, ada gerakan. Ada qaulun, ada af'alun, ada qaulun. Dalam salat itu ada gerakan tubuh, ada ucapan lisan. Nah, gerakan tubuh di dalam salat itu ternyata setelah banyak orang yang meneliti, terutama ketika orang itu keadaan dalam sujud, ternyata di situ akan menghasilkan kesehatan yang sangat luar biasa yang masuk ke dalam otak. Jadi dengan gerakan sholat itu menyehatkan. Ketika orang mau melahirkan, nah itu juga sama, perbanyak sujud. Ia budak sungsal, dina perut, perbanyak sujud. Artinya perbanyak sholat. Ternyata sholat itu adalah menyehatkan. Berjamaah itu adalah menyehatkan. Yu'to sihhatan fi badanihi. Gerak ke masjid, kakina kan ngalengkah. Rasulullah itu selalu berjalan, ada waktu tidak memakai sandal. Artinya di situ ada refleksi kaki. Nah, makanya kalau di kita kan banyak yang dibuat depan rumahnya itu yang batu-batu taringgul kan begitu kepanasan, jalan kaki itu kan menyehatkan. Yu'ta sihatan fi badanihi. Jadi kalau selalu berjamaah itu ada urusan Allah, cara nyehatkeun nama. Dicek we disehatkeun. Ieu mah ulah kakara ari geus teu sehat, ari geus ingkut kakara ka masjid. Nah, bukan begitu. Dari sekarang ke masjid. Nah, ku Allah yu'ta sihatan fi badanihi. Diberikan sehat di dalam badannya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa tab'udu anhu al-mihnata. Orang yang oleh Allah, orang yang dirinya menjaga keistiqomahan di dalam sholat berjamaah, wa tab'udu anhu al-mihnata. Dijauhkan oleh Allah dari bencana, dari musibah. Jadi kalau orang yang menjaga berjamaah di masjid, orang itu kalau harus ada kecelakaan, dijaga oleh Allah sehingga jauh dari kecelakaan. Kita dengar kan, dilihat di medsos, ada mobil BRP yang melawan arus, akhirnya tabrakan dengan bis. Ternyata mobil itu isinya membawa rokok ilegal, mau dibawa ke Jabodetabek. Ketahuan, karena ketahuan mungkin balik arah bahwa di sana sudah ada polisi yang mencegah. Jadi melakukan kejahatan, melakukan kejelekan, jangankan di akhirat kelak disiksa dengan api neraka, di dunia keneh oge sudah menjadi neraka baginya. Melakukan kejelekan mah begitu. Melawan perintah kolot, melawan panyarek kolot, akhirnya kejadian cilaka. Tidak sedikit
dan sering memperhatikan itu. Cekolot ieu ulah dilawan wae perintah kolot teh cilaka. Kejelekan dilakukan cilaka. Nah ini orang yang berjamaah watabudul anhu al-mihnah. Oleh Allah akan dijauhkan dari musibah. Nah ini penting hadirin jamaah rahimakumullah. Salat berjamaah we naon atuh torikona si Bapak eta mah sehat bae. Naon atuh torikona si Bapak eta mah geuninganan lancar bae usahana. Naon atuh torikona geuning si Bapak eta mah hidupna teh adem ayem dan bahagia. Berjamaah salapan kamuliaanana. Urusan bagaimana urusannya Allah nu ngatur, pokoknya berjamaah aja selesai. Watabudu anhu al-mihnata, dijauhkan dari bencana, dijauhkan dari musibah. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita merasa selama ini kehidupan rupa, hati sempit, kemudian yang terasa begitu rupa, maka pantas karena kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Jadi orang yang meninggalkan dan jauh an dzikrillah, dari ingat, dari eling kepada Allah, maka ku Allah diberi baginya ma'isyatan donka, kehidupan yang sempit, hati sempit, hati dongkol, banyak menyalahkan orang lain karena dia meninggalkan dzikir kepada Allah, meninggalkan sholat. Nah kalau dia itu istiqomah, watab'udu anhu al-mihnah. Yang ketiga, dijauhkan dari bencana, dari musibah. Kemudian yang keempat, wa yanzilu alaihil barokah. Orang yang menjaga berjamaah, sholatnya berjamaah dengan istiqomah, maka oleh Allah akan diturunkan baginya berkah. Kalau selama ini saja Allah masih memberikan banyak nikmat yang ada, dengan belang betong saja Allah masih memberikan nikmat yang sudah ada, apalagi kalau kita ditambah dengan berjamaah. Dengan seperti yang dilakukan biasa-biasa saja, seperti ini aja juga kita masih diberikan oleh Allah sesuatu yang sangat luar biasa, yang biasa, apalagi kalau berjamaah. Wa yanzilu alaihil barokah. Oleh Allah akan diberikan, akan diturunkan padanya keberkahan. Berkah, berkah. Lamun dagang, dagangna berkah. Tambah-tambah ke saya. Lamun tani, tanina berkah. Lamun kuli, kulina berkah. Lamun kasabna, misalnya usahana berkah. Jadi yang kita lakukan berjamaah itu memberikan keberkahan dalam seluruh lini kehidupan. Diberikan anak, keluarga menjadi berkah. Berkah itu jadi kebaikan. Manfaat dirinya, manfaat untuk keluarga keberadaannya, manfaat untuk sanak dan saudaranya, manfaat untuk lingkungan dan sekitarnya. Ketidakberadaannya dirindukan, ketidakberadaannya menjadi sesuatu yang dijadikan oleh orang lain itu kehilangan. Sebab ada keberkahan. Jadi kalau pengen berkah, napagawean, dina amal, jagalah sholat berjamaah. Selama ada kesempatan, selama kita bisa melakukan, kecuali mungkin ketidakberjamaah ada hal-hal yang syar'i begitu, ada hal-hal yang memang tidak bisa dipaksakan, tidak bisa dilakukan. Nah kalau sesuatu yang lain ditinggalkan, Allah diutamakan, maka Allah juga akan mengutamakan kita.
Ta'arraf billahi firraha ya'rifkallahu fisyiddah. Jangan melupakan Allah dalam keadaan senang. Pedaker seueur artos, poho ka Allah, pedaker banyak uang, henteu berjamaah oge, bahkan salat oge henteu. Atuh kumaha ambeh henteu capek usaha. Meni asa capek, meni asa ripuh usaha. Meni asa eta karasa asa ripuh, eta karasa begitu boleh jadi karena meninggalkan sholat. Henteu berjamaah mah sholat ge henteu. Nah, komo sholat henteu mah boro-boro aya barokah, pasti capek, pasti rupek sebab kita tidak menjermuskan diri pada yang Allah kehendaki. Kan kita mah sudah diatur hidup itu oleh Al-Quran, sudah diatur hidup itu oleh hadis, sudah diatur hidup itu oleh penjelasan-penjelasan para ulama tentang Al-Quran dan hadis itu. Itu yang keempat, diturunkan berkah, jadi kahadean, lisana jadi kahadean, hartana jadi kebaikan, dirina jadi kebaikan, ilmuna jadi kebaikan, keberadaannya jadi kebaikan, oleh Allah diberikan barokah. Kemudian wayuhsinu khuluqahu, oleh Allah secara tidak langsung orang yang selalu ikut beristiqomah di dalam berjamaah, wayuhsinu khuluqahu, diperbaiki akhlaknya tanpa dia sadari. Kalau istiqomah, mudawamah, terus berjamaah, maka oleh Allah akan diperbaiki akhlaknya. Minimal lisannya jadi terjaga, ucapan-ucapannya. Nah, ngomong terjadi asa bener, emang kok mah biasa nama kan salah. Geningan gitu sok aya. Geningan orang asa jadi bener ini ngomong kan tidak terasa. Bahwa itu diperbaiki oleh Allah. Istiqomah aja dalam berjamaah. Kecuali niatna datang ke masjid, akhirnya sholat berjamaah, tapi sebenarnya keur ngincar kencleng, tapi sebenarnya keur ngincang sendal alus. Nah, itu mah kan lain niat sholat berjamaah. Dan niat sholat berjamaah teh rek masrahkeun diri ka Allah, rek masrahkeun hate ka Allah kana hal anu dipikarido ku Allah. Ilahi anta maksudi urido ka matlubi. Da aya dina pinggir api neraka ge, Nabi Ibrahim dibeulem dina api neraka oge, ari aya dina ridho Allah mah tiis we apina. Teu karasa panas ku Nabi Ibrahim, padahal cek konsep dasar api mah itu teh seuneu mah itu teh panas, tapi geuning teu panas kan warido ka matlubi aya dina ridho Allah. Tuh dina ridho Allah mah insyaallah selamat. Wa yuhsinu khuluqahu, oleh Allah akan diperbaiki akhlaknya. Kasasama alus, ka tetangga alus, ka anak alus, ka istri alus, ka padamel alus, ka pamerintahan alus, ka saluhureun alus, ka sahanapeun alus, akhlakna, lisannya terjaga, sikap dan perbuatannya terjaga, adabnya masih ada, diperbaiki oleh Allah. Istiqomah di dalam berjamaah. Kemudian yang keenam, wayadharu sima'us sholihin fi wajhihi, nampak tanda sima'us sholihin, tanda orang-orang soleh di dalam wajahnya. Jadi orang yang selalu berjamaah istiqomah di situ akan ditampakkan oleh Allah tanda-tanda termasuk orang-orang yang soleh di wajahnya. Ketika kita bertemu dengan seseorang yang misalnya wudu getara misalnya, itu akan nampak wajahnya itu. Ketika bertemu dengan seseorang, hati kita pun suka berbicara. Nah, nya pangijeng si anu mah asa anu, itu akan berbeda. Nah, panggil si anu asa anu. Tetapi bagi orang yang selalu berjamaah di masjid, yudharu sima'us sholihin fi wajhihi,
Oleh Allah akan diberikan tanda termasuk orang-orang yang soleh di dalam wajahnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, ada yang salah tafsir berkaitan dengan orang-orang yang selalu, ya orang-orang yang soleh, yang selalu menjaga sunnah, yang menyebutkan dirinya ahli sunnah begitu. Yang lain bukan ahli sunnah, yang menampakkan wajahnya itu tapak wajah itu ada di dalam jidat, mohon maaf. Bukan yang ada di dalam jidat yang hitam itu tanda kesolehan seseorang. Ustadz Rahmat Baikuni pernah menyampaikan zaman Rasulullah, sahabat-sahabat itu ada yang tertegun melihat ada satu orang sahabat yang Qur'annya lebih hafal, ibadahnya lebih baik. Saum sunatnya selalu dilakukan, sehingga orang-orang para sahabat di situ kepada Rasulullah bangga. Ajabna ya Rasulullah bihadihi. Saya bangga ya Allah, saya takjub ya Allah dengan orang ini. Ibadahnya, baca Qur'annya, puasanya, baca hafid Qur'annya, dan lain sebagainya. Kalaulah engkau ya Rasul itu sudah wafat, mungkin orang ini adalah penggantimu. Apa jawaban Rasul terhadap orang itu? Rasul menjawab terhadap orang itu, tidak wahai sahabat, dia itu bukan ahli surga, dia itu bukan ahli, dia itu bukan orang yang soleh, dia itu adalah ahli neraka. Siapa mereka? Orang yang itu adalah Dzul Khuwaisirah, orang yang merasa paling baik, merasa paling luhur, bahkan Rasul pun itu dikatakan salah ketika pembagian ghanimah. Rasul wae disalahkan. Jadi ada generasi-generasi yang dikhawatirkan oleh Rasulullah di akhir zaman, generasi yang merasa dirinya paling baik, golongannya paling baik, kelompoknya paling baik, mereka menafsirkan ayat-ayat berdasarkan pemikirannya dan tidak mau menerima kebenaran dari orang lain. Hati-hati dengan orang-orang yang seperti itu. Baca Qur'annya banyak, hafid Qur'annya keren, bagus. Tetapi ternyata orang-orang itu yang dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah dan akan muncul dan sekarang sudah muncul di akhir zaman, mereka-mereka yang selalu menyalahkan amalan-amalan orang lain dengan persepsi yang dia ketahui sendiri, padahal kitabnya baru satu yang dibaca. Padahal bacanya oke salah, tafsirnya juga salah. Dan menafsirkan terkait dengan tapak sujud min al sujud itu dari sini, bukan. Orang yang sujud itu ada yang tarangnya itu mudah terkena alergi, kan bisa begitu. Bukan terlihat dari jidatnya. Kesolehan seseorang itu min asari sujud wa tawadu, dari akhlaknya. Tidak merasa benar sendirian, tidak merasa golongan yang paling benar sendirian. Ada, nggak mau menerima kalau bukan dari ustadznya kebenaran itu. Jadi yang dari lain masalah, salah. Nah, hati-hati. Golongan-golongan di akhir zaman yang dikhawatirkan oleh Rasulullah itu sudah pada muncul. Maka orang yang berjamaah selalu menjaga berjamaah, lihat kanan, lihat kiri, senyum dengan tetangga, dengan teman. Itu yudharu sima'us sholihin, oleh Allah diberikan tanda orang-orang yang soleh di dalam wajahnya. Wa yulayyinullahu qalbahu, oleh Allah yang ketujuh dilunakkan hatinya. Dilunakkan orang yang berjamaah itu. Ada dalam salah satu masjid, karena itu masjid jadi rebutan oleh kelompok tertentu, sehingga di masjid itu akhirnya yang terjadi adalah adu mulut dan berantem. Bukannya layinul qalbu orang berjamaah di situ. Kenapa? Karena mereka selalu membawa hati yang kotor. Yang lain salah.
Nu bener teh dirinya we jeung dirinya. Itu bid'ah, bid'ah, bid'ah. Bagaimana Rasulullah dulu dakwah justru yang kafir menjadi muslim, yang kafir menjadi Islam, bukan yang Islam dibidah-bidahkan dan dikafir-kafirkan. Dan itu generasi-generasi itu sudah muncul dan bermunculan pada hari ini. Yulayinu lahu qalbahu, hatinya diberi lembut, rasanya tinggi, empatinya tinggi, respon terhadap keadaan lingkungan begitu tinggi. Yulayinu qalbahu, oleh Allah dilembutkan hatinya, bicaranya tidak pernah kasar, bicaranya tidak pernah menyakiti orang. Itu yulayinu qalbahu. Kemudian wayamru bisirati kalbar'i, kelak di akhirat melewati perjalanan, melewati sirat untuk mendapatkan hisaban dan masuk pada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, itu kalbarki, seperti kilat. Jadi orang yang selalu berjamaah mah ringan hisabnya, di dalam siratnya perjalanannya kalbarki, seperti kilat. Kemudian hadirin jamaah rahimakumullah, wadkhulul jannata bighairi hisab, yang kesembilan masuk surga tanpa hisab. Tanpa hisab, tidak ada hisaban bagi orang yang selalu menjaga sholatnya berjamaah. Lalu apakah cukup dengan seperti itu? Dengan cukup berjamaah saja? Hadirin jamaah rahimakumullah, ketika kita sudah melakukan kebaikan, janganlah kebaikan itu diikuti dengan kejelekan. Kalau kita sudah melakukan kebaikan, hindari perbuatan-perbuatan maksiat yang lain. Benar sholat nama, berjamaah sholat nama, tapi geninganan korupsi kene. Nah, eta sholat teh ditimbang jeung hasil korupsina, gedean mana dosana. Nah, kalau hak-hak yang fakir, hak-hak yang miskin yang harus diberikan, dikorupsi, rek umroh, rek haji sababar kali oge tina hasil korupsi tidak akan diterima. Termasuk semua lini yang mestinya lahir anak itu dengan normal, dengan biasa, dan itu bisa karena ada uang. Kalau sesar itu 25 juta, ini harus disesar. Meskipun dia banyak uang, tapi dari hal-hal yang begitu, beberapa kali ibadahnya pun tetap aja akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berjalanlah ilahi anta maksudi, itu adalah rel, itu adalah prinsip. Engkau yang aku tuju, Allah yang aku tuju, ridho Allah yang aku cari. Maka kalau tidak keluar dari rel itu, mau apapun profesinya, mau apapun cara dan kasabnya, kalau ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, rel itu dipegang, insya Allah aman dan selamat. Kalau 9 ini sudah kita miliki, kalau 9 ini akan kita miliki, maka tidak boleh dilakukan perbuatan-perbuatan yang lain yang akan melibas, yang akan menghancurkan perbuatan-perbuatan amal soleh yang sudah kita lakukan. Hindari maksiat sekecil apapun agar amal yang sudah baik itu berjalan terus menuju Allah, kelak bertemu dengan diri kita. Jangan kau batalkan sedekahmu, jangan kau batalkan perbuatan amal baikmu dengan perbuatan-perbuatan maksiat, sebab nanti akan ditimbang mana banyak benarnya, mana banyak salahnya. Kalau sekarang sudah mulai berjalan dengan yang benar, lanjutkan, istiqomahkan supaya kejelekan-kejelekan yang sudah kita lakukan terhapus, terisi dengan kebaikan yang kita lakukan. Ditimbang nanti, ini baik, ini jelek. Sudah istiqomah dina baik, cek bisi aya maksiat, cek bisi aya doraka, cek bisi aya yang tidak diridhoi oleh Allah. Sebab itu akan menghapus yang baik tadi. Kalau sudah tepat, benar, lanjutkan, istiqomahkan. Relnya, patokannya, ilahi anta maksudi ridhoka matlubi. Dalam bekerja apapun, dalam berbuat apapun, Allah yang dituju, ridho Allah yang
dicari. Itu mesti jadi pegangan di dalam hidup kita. Allah yang dituju, ridho Allah yang dicari. Bekerja apapun kalau ilahi anta maksud ridho kamat lebih, insya Allah aman dan selamat. Hadirin jamaah rahimakumullah, inilah pengingat bagi diri kita, amal diri kita bulan Syawal ke depan ini saja satu, ilahi anta maksudi waridho kamat lubi. Kalau itu dipegang aman insya Allah. Erek nyen maksiat ingat ilahi anta maksudi ridho kamat Allah yang dituju. Temungkin Allah ridho lamun ia dilakukan. Waridho kamat lubi ridho Allah yang dicari. Temungkin lamun kudu korupsi Allah dapat ridho. Maka terjadi nyen ngalakukan goreng. Hadirin jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqomah di dalam hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ajmain. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbin fa'na bima 'allamtana, rabbi alimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatil lana fi dinina. Tawasalna bi ta'alumin, tawasalna bi ta'limin, antarjuqunal wasi'a wa antarjuqunal amana. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alul ijabah al-Fatihah.